Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, em, ya. Setelah UTS 7 materi ke depan, 7 pertemuan ke depan, saya yang megang ya. Jadi setiap materi itu ada post test. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah ikut kuliah saya pasti tahu kebiasaan saya. Jadi setelah materi itu ada post test, nanti kita rata-rata kalau misalnya sudah lebih dari 55 atau 55 tidak usah mengikuti UAS. Oke, jadi agak lebih ringan ya daripada nanti saya kumpulkan materi yang banyak ke UAS. Oke, hari ini kita mulai dengan materi hemostasis dan trombosis. Jadi obat-obat yang bekerja di sistem pembekuan darah. Kenapa kok perlu dipelajari? Karena obat-obat ini sering digunakan pada penyakit-penyakit jantung seperti jantung koroner, pada stroke. Nah, itu mungkin teman-teman harus tahu ya apa itu platelet, trombosit, terus antikoagulan, antiplatelet, kemudian fibrinolitik. Nah, nanti sering keluar. Nah, teman-teman juga nanti waktu meneruskan profesi apoteker juga sering akan apa namanya, akan mempelajari tentang obat-obat ini. Jadi, teman-teman sudah saya kenalkan dasarnya di farmakologi. Jadi, jangan dilupakan materi ini sampai teman-teman nanti mendapatkan mata kuliah farmakoterapi dan eh, kuliah farmakoterapi baik di S1 maupun di profesi. Oke, apakah layarnya sudah tampak?
Sudah tampak ya? Ya, Ibu. Sudah, sudah. Oke, nanti misalnya ada gangguan tentang layar, kemudian gangguan tentang suara, sinyal, mohon konfirmasi karena kita kan kuliah jarak jauh, jadi saya tidak bisa mengawasi secara langsung dan teman-teman juga nggak bisa melihat saya secara langsung dan mendengarkan secara langsung. Jadi untuk mengefisiensi waktu, nanti kalau misalnya ada gangguan, tolong di chat di kolom chat atau kalau sinyal tiba-tiba hilang, hubungi saya lewat delay. Oke. Kita mulai karena slide-nya ini banyak dan saya kemarin mencoba di kelas satunya ternyata menghabiskan slide ini dalam satu pertemuan itu kurang. Jadi saya coba sebisanya diselesaikan hari ini. Kalau tidak bisa kita lanjut ke minggu depan. Baik, hari ini kita bahas mengenai hemostasis dan trombosis. Baik, hemostasis dan trombosis ini sama-sama pembekuan darah, penghentian darah. Nah, apa beda hemostasis dan trombosis kita bahas. Nah, hemostasis itu terdiri dari dua kata. Hemo itu darah, stasis itu berhenti. Jadi kita bisa artikan hemostasis atau terhentinya kehilangan darah dari pembuluh darah yang rusak. Hemostasis ini akan terjadi jika dinding pembuluh darah rusak. Itu yang perlu digarisbawahi. Dinding pembuluh darah rusak. Rusak karena apa? Karena luka, ya. Trauma fisik pembuluh darah seperti tusukan, sayatan, ya. Jadi teman-teman kalau mengiris sesuatu kemudian teriris jarinya keluar darah, berarti dinding pembuluh darah robek. Karena apa ya? Karena teriris, karena tertusuk. Nah, karena ada dinding pembuluh darah yang rusak, maka akan terjadi serangkaian interaksi kompleks antara trombosit, sel endotel, dan proses kaskade pembekuan darah atau koagulasi. Nah, ketika terjadi luka, teriris, ya, teriris atau tertusuk, maka pembuluh darah kita akan menyempit atau yang disebut dengan vasokonstriksi. Normalnya akan begitu tubuh kita. Kenapa kok tubuh kita vasokonstriksi? Karena agar menghindari kehilangan darah lebih banyak ya. Ketika kehilangan darah, pembuluh darah itu kan menyempit. Ya, menyempit menyempit supaya apa? Apa sobekan tadi, sayatan tadi itu mengecil, darah nggak banyak akan keluar. Oke, ini kenapa masih judul ya? Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah? Sudah ganti slide? Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Ibu. Ya. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan, hemostasis itu terhentinya kehilangan darah dari pembuluh darah yang rusak. Rusak karena apa? Tusukan, sayatan, irisan, yang dimana dinding pembuluh darahnya kegores. Nah, secara naturally, ya secara alami, ya, eh, ketika terjadi sobekan tanpa kita kasih obat pun akan menjendal ya, akan menutup sendiri di sobekan itu kayak terjadi gumpalan-gumpalan sehingga darah itu nggak keluar. Nah, ketika terjadi luka, ya, maka pembuluh darah kita menyempitkan diri agar agar tidak kehilangan darah lebih banyak atau lebih lanjut. Setelah itu, setelah menyempit, maka akan terjadi ikatan kompleks antara trombosit, sel endotel, dan proses pembekuan darah. Nah, ini tujuan. Ini adalah untuk membentuk sumbatan yang namanya trombosit fibrin di lokasi tusukan. Nah, ini yang berperan penting di sini adalah sel trombosit. Oke, teman-teman kalau pas di SMA kan pernah ya trombosit itu apa? Sel keping-keping darah. Nama lain trombosit keping-keping darah, kemudian platelet itu sama. Ya, platelet, keping darah, trombosit itu sama. Fungsinya adalah faktor pembekuan darah ketika terjadi luka. Nah, proses-proses pembentukan sumbatan trombosit dan fibrin di lokasi tusukan itu ada beberapa tahap.
Jadi sumbatan ketika kita luka ya, coba kalau misalnya teman-teman nggak percaya, iris gitu ya, iris darah itu memang keluar, tapi lama-lama itu akan terjadi yang namanya sumbatan. Nah, sumbatan itu dilakukan oleh siapa? Trombosit pertama atau platelet atau keping darah. Yang kedua adalah fibrin, benang-benang fibrin yang dimana dia akan mengikat sel-sel trombosit menjadi satu. Jadi ikatan yang stabil sehingga dapat menyumbat robekan tadi agar darah tidak keluar. Oke, proses tahapannya yang pertama adalah menempelnya platelet atau trombosit. Seperti yang saya katakan, jangan bingung kalau ketemu dengan kata platelet. Platelet itu sama dengan trombosit. Jadi trombosit atau platelet akan menempel di dinding pembuluh darah yang rusak. Nempel di situ, kemudian dia menjadi aktif, mengeluarkan sinyal-sinyal untuk menyampaikan trombosit-trombosit lain yang masih ada di darah untuk berkumpul. Nah, tahap ini dinamakan dengan platelet aggregation atau pengumpulan platelet. Setelah dia ngumpul, terbentuklah menjadi trombin. Ya, nanti trombin, nanti akan terbentuk yang namanya benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan mengikat trombosit-trombosit tadi menjadi trombus ya atau gumpalan. Oke, lihat di layar sebelah kiri bagian atas. Oke, ini adalah dinding pembuluh darah. Ini ya, dinding pembuluh darah yang bentuknya kayak batu bata ini rigid ya, rapat ya. Di sini ada kolagen fiber ya. Jadi lentur pembuluh darah kita. Nah, di sini dinding pembuluh darah, di sini ada dinding lagi dan di dalamnya adalah darah, plasma, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, trombosit ini ketika dindingnya utuh, nggak kena luka, nggak sobek, dia akan hanya berkeliling saja. Ya, hanya ikut aliran darah, nggak ngapa-ngapain. Tugasnya apa? Tugasnya kayak satpam, memeriksa apakah dinding ini masih dalam keadaan baik atau jebol atau rusak atau tersayat. Ya, jadi istilahnya trombosit itu adalah sebagai penjaga, ya, penjaga dinding pembuluh darah memantau apakah tetap tersusun dengan baik, apakah rusak atau tidak. Dengan adanya sobekan atau cedera, ya ini sobekan, ya, lihat di sisi sebelah kiri, ada sobekan sebelah kiri, trombosit yang berkeliling tadi. Nah, yang keliling tadi itu nggak ngapa-ngapain, itu istilahnya adalah resting platelet, trombosit yang beristirahat, tidak melaksanakan fungsinya. Nah, ketika ini sobek, dinding pembuluh darahnya sobek, seret, kemudian si trombosit ini nempel di dinding pembuluh darah, ngumpul di sini. Ya, nempel di sini. Nempel, nempel, dan berubah bentuk. Ya, berubah bentuk. eh Kenapa kok bisa nempel di sini ya? Karena ada sinyal kimia yang menunjukkan bahwa ada ini loh, ada dinding pembuluh darah yang rusak. Maka si trombosit atau pembuluh darah itu berkumpul di sini. Nah, sinyal-sinyal berupa apa gitu ya? Sinyal-sinyal itu berupa prostasiklin. Ya, dinding pembuluh darah ketika dia rusak, dia akan mengeluarkan eh prosta prostasiklin ya. Prostasiklinnya yang sebentar. Prostasiklin itu disintesis atau dibentuk oleh sel endotel utuh. Nah, ketika selnya rigid bagus ini, dia akan bentuk prostasiklin sebagai menghambat penempelan agregasi platelet. Jadi kenapa sih trombositnya ini ketika dinding pembuluh darah bagus nggak robek itu nggak nempel di dinding, dia hanya keliling aja ikut aliran darah karena si dinding ini memproduksi yang namanya prostasiklin. Prostasiklin ini disebut dengan prostaglandin I2. Nah, ini akan berikatan dengan reseptor membran trombosit. Ini adalah trombosit yang digabungkan dengan sintesis siklik CAMP, suatu pembawa pesan intraseluler. Kalau CAMP-nya meningkat di dalam sel, maka kalsium dalam sel itu turun, mencegah nempelnya si trombosit ke pembuluh darah. Kemudian ketika sel pembuluh darah rusak, maka prostasiklin yang diproduksi itu lebih sedikit.
dibanding sel dinding yang sehat. Jadi lebih sedikit CAMP yang disintesis dan akhirnya si platelet-platelet ini ngumpul di dinding yang rusak. Itulah kenapa kok platelet yang awalnya dia istirahat ya berkeliling saja. Kemudian kalau ngelihat eh, dindingnya rusak, kok dia bisa nempel? Karena apa? Karena ada sinyalnya dari prostasiklin. Ketika prostasiklinnya turun, oh berarti itu ada masalah di dindingnya, maka si trombositnya nempel. Kemudian si membran trombosit, ini kan trombosit nih. Kemudian membran trombosit mengandung reseptor yang dapat mengikat trombin, tromboksan, dan mengekspos kolagen. Pada pembuluh darah yang normal, kadar trombin dan tromboksan itu rendah. Jadi sel endotel ini yang utuh menutup kolagen pada lapisan subendotel. Oleh karena itu reseptor si trombosit ini kosong, nggak diisi ya. Dan aktivasi agregasi trombosit emang nggak terjadi. Nah, ketika reseptor si trombosit ini ditempatin ya, akan memicu serangkaian reaksi yang mengarah pada pelepasan butiran intraseluler oleh trombosit ke dalam sirkulasi dan merangsang agregasi trombosit. Oke, kita akan bicara tahap pertama, proses nempelnya platelet atau trombosit. Oke, lihat bagian kotak nomor 3 di sini. Ya, ketika sel endotelnya rusak, ya rusak ini karena sayatan, endoteliumnya terluka, trombosit itu akan nempel dan menutupi kolagen subendotel yang terbuka. Yang awalnya trombositnya itu bulat-bulat, dia akan berubah bentuk, ya berubah bentuk menjadi keping-keping darah. Ya, kemudian memicu serangkaian reaksi kimia kompleks yang mengakibatkan aktivasi trombosit. Reseptor yang pada permukaan trombosit yang nempel diaktifkan oleh kolagen jaringan ikat yang di bawahnya dan ini menyebabkan perubahan trombosit tadi. Perubahan trombosit menjadi keping-keping darah dan pelepasan butiran-butiran trombosit. Jadi ketika dia berubah menjadi keping-keping, di sini ada butiran-butiran merah ya. Dia akan melepaskan butiran trombosit yang mengandung mediator kimia. Apa itu mediator kimia? Apa saja? Mediator kimianya adalah tromboksan A2, ADP, serotonin, dan platelet activating factor. Nah, butiran-butiran kimia ini adalah sebagai sinyal. Sinyal untuk apa? Sinyal untuk memanggil trombosit teman-temannya yang masih berkeliaran di darah. Jadi dia memanggil gitu kan, memanggil suruh ngumpul ke sini. Ya, reseptor yang berfungsi sebagai sensor diaktifkan oleh sinyal yang dikirim oleh butir-butir trombosit yang nempel. Trombosit yang awalnya ini resting, istirahat, nggak aktif, menjadi aktif, dan mulai berkumpul di daerah area yang rusak ini. Nah, tindakan ini dimediasi oleh beberapa sistem pembawa pesan yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan kadar kalsium, penurunan konsentrasi CAMP dalam trombosit, sehingga terjadilah yang namanya penempelan trombosit atau platelet dan mengundang platelet lainnya untuk berkumpul yang disebut dengan tahap platelet aggregation. Kenapa kok dia bisa berkumpul? Karena ada sinyal. Sinyalnya adalah romboksan A2, ADP, serotonin, PAF tadi. Kayaknya ngumpul semua teman-temannya ke sini. Oke, kita perbesar lagi dari ini kita sebentar. Oke, ini keping-keping ini kita berbesar ya antara trombosit satu dengan trombosit lainnya. Gimana sih caranya mereka menempel? Oke, penang, eh, caranya menempel ketika terjadi peningkatan kalsium yang dalam sel ini yang menyertai aktivasi pelepasan simpanan butiran yang ada di dalam trombosit. Ketika kalsium naik, butiran-butiran ini keluar. Pelepasan butiran trombosit mengandung mediator seperti ADP, serotonin,
Untuk apa? Nah, butiran ini dia mengundang trombosit lain, ya, mengundang trombosit lain eh, untuk menempel. Kemudian aktivasi tromboksan A2 juga ini tromboksan A2 itu juga sinyal. Kemudian aktivasi reseptor glikoprotein GP2B3A. Ini adalah reseptor GP3B2A yang dimana di reseptor inilah trombosit saling berikatan, saling menempel. Pada akhirnya akan mengatur interaksi saling penempelan trombosit antara trombosit dan membentuk gumpalan. Ya. Nah, disinilah obat-obat antiplatelet dia akan bekerja. Ada yang bekerja di sini, di reseptor GP2B3A, ada yang bekerja yang menghambat pengeluaran sinyal-sinyal tadi yang menyebabkan memanggil teman-temannya. Ya, ada yang bekerja menghambat tromboksan A2 dan banyak lagi. Oke, sekarang kita sudah kenal dengan butiran-butiran sinyal. Intinya adalah sinyal ini untuk memanggil teman-teman trombosit untuk ngumpul. Ya, kalau kalian kan biasanya kalau mau ngumpul kan sinyalnya adalah lewat HP ya. HP kalian WA gitu kan mengeluarkan sinyal ke HP-nya temennya biar ngumpul nongkrong di suatu tempat mana. Trombosit juga gitu. Trombosit mengeluarkan sinyal berupa trombin, ADP, dan lain-lain. Tromboksan A2 untuk mengundang teman-temannya ngumpul di daerah pembuluh darah yang rusak. Nah, selain trombosit, pembentukan gumpalan itu juga dipengaruhi oleh adanya fibrinogen. Ya, fibrinogen ini adalah glikoprotein plasma terlarut secara bersamaan berikatan dengan reseptor GP2B3A pada dua trombosit yang terpisah menghasilkan ikatan silang trombosit dan penempelan trombosit. Nah, akhirnya menyebabkan terjadinya longsoran akhir dari trombosit karena tiap trombosit yang teraktivasi dapat merekrut trombosit lainnya. Kemudian stimulasi lokal pada kaskade koagulasi oleh faktor jaringan yang dilepaskan oleh jaringan yang terluka oleh mediator tadi pada permukaan trombosit akan membentuk suatu trombin atau faktor 2. Jadi, trombosit ini akan menghasilkan trombin atau faktor 2A. Trombin ini nanti akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan mengikat trombosit satu dengan trombosit lainnya. Jadi mereka nggak sekedar nempel, ya, tapi antara trombosit itu diikat oleh benang-benang. Jadi stabillah gumpalan yang ada di sini. Oke, setelah itu, setelah terjadi gumpalan, maka ada tahap lagi yang namanya fibrinolisis. Jadi coba teman ingat-ingat pernah terluka, kena keluar darah, nggak selamanya kan gumpalan itu ada sampai bertahun-tahun. Pasti gumpalan itu akan kalian kletei kan. Kalau anak kecil kan suka ngeletei gumpalan itu ya dikletein. Loh kok luka sudah nggak ada luka. Akhirnya terbentuk apa? Kulit baru. Ya, awalnya kan luka tuh nyenyek, ada darahnya. Lama-lama ada gumpalan, kering, 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 kering sampai sembuh. Nah, keringan itu bisa dikelupas kan ya? Bisa. Terus dikelupas, ternyata loh, kok sudah terjadi kulit baru. Oh, ternyata pembuluh darahnya sudah beregenerasi membentuk pembuluh darah baru. Nah, kenapa kok itu bisa, gumpalannya bisa lepas? Nah, itu ada proses yang namanya fibrinolisis. Nah, setelah pembentukan bekuan darah, jalur fibrinolitik diaktifkan secara lokal. Ya, plasminogen diproses secara enzimatif menjadi plasmin nah, atau fibrinolisin yang dimana dia akan menguraikan benang-benang fibrin. Jadi gumpalan yang sangat stabil di sini kan prosesnya terjadi gumpalan yang stabil dulu kan baru dilepas oleh yang namanya plasmin. Sebentar, fibrinolisin. Nah, gumpal kalau udah terbentuk apa namanya pembuluh darah pembuluh darah yang sudah membaik gitu ya lukanya membaik endotelnya sudah terbentuk maka gumpalan ini lepas sendiri ya lepas oleh fibrinolisin ini. Nah si plasmin itu atau fibrinolisin ini membatasi pertumbuhan pembuluh darah
dan melarutkan fibrin saat luka sembuh. Jadi ketika sembuh nggak akan terus-menerus terjadi gumpalan. Ya, nggak terjadi gumpalan karena gumpalan itu akan melarut dengan sendirinya, lepas terus akhirnya sembuh, tidak ada gumpalan lagi, kulit kalian kembali lagi, pembuluh darah kembali rigid lagi, kembali dalam keadaan sehat lagi, tertutup. Oke, itu proses dari pembekuan darah sampai hilangnya bekuan darah. Oke, untuk kasus ini, kasus kalian terluka, bekuan darah itu sangat-sangat bermanfaat. Coba kalau nggak ada bekuan darah, pasti darah itu akan keluar banyak sekali dan pendarahan akhirnya orang bisa saja meninggal akibat pendarahan karena banyak darah yang loss atau keluar. Nah, itulah peranan dari pembekuan darah. Namun, ketika pembekuan itu salah tempat, itu sangat amat juga merugikan atau mengancam jiwa. Itu yang dinamakan dengan trombosis. Ya, maka tahu kan bedanya? Kalau hemostasis itu pembekuan darah, penghentian dikarenakan luka, sobekan, tusukan. Kalau trombosis ini pembekuan yang tidak ada kejadian luka atau sobekan. Alias apa? Trombosis ini adalah hemostasis di tempat yang salah. Hemostasis in wrong place. Jadi dia beku, darahnya beku di tempat yang salah. Oke, kok bisa dia beku di tempat salah? Itu nanti akan diceritakan di pelajaran di materi angina pectoris ya. Jadi angina pectoris itu kalau penyakit arteriosklerosis itu kan terjadi plak ya. Plak di pembuluh darah, plaknya pecah. Nah, dia akan mengundang trombosit-trombosit yang di situ. Dia ngiranya pembuluh darahnya yang pecah, padahal plaknya yang pecah. Nah, itulah yang nantinya terbentuk trombosis dan akan menyumbat pembuluh darah. Nah, trombosis ini bukan untuk menghentikan pendarahan, tapi malah suatu gangguan penyumbatan darah. Ya, nah, trombosis ini adalah suatu keadaan penyakit atau gangguan, yaitu terbentuknya penyumbatan di pembuluh darah, namun tidak disertai adanya pendarahan. Jadi, salah gitu ya. Jadi, target mereka salah. Jadi, seharusnya si platelet itu akan berkumpul di pembuluh darah yang sobek. Tapi dalam penyakit ini, pembuluh darahnya baik-baik saja, nggak ada sobek, nggak ada tusukan. Lah, kok bentuk bentuk gumpalan di situ, yaitu pada penyakit yang namanya serangan jantung, stroke. Nah, dia membentuk trombus yang di area pembuluh darah arteri. Kalau dia membentuk trombosis di pembuluh darah vena, itu akan menyebabkan penyakit yang namanya DVT atau deep vein thrombosis atau pulmonary embolism. Kalau nyumbatnya di daerah paru-paru. Nah, apa bedanya trombus dan emboli? Ya, kalau gumpalan platelet itu nempel di dinding pembuluh darah itu disebut dengan trombus. Kalau misalnya trombusnya lepas, bekuannya lepas dan mengapung di dalam darah itu disebut dengan embolus atau emboli. Jadi emboli ini adalah trombus yang terlepas menjadi embolus. Apakah berbahaya? Ya, dua-duanya sama berbahaya karena dapat menyumbat pembuluh darah dan menghilangkan oksigen di nutrisi pada jaringan. Jadi kalau misalnya si trombus ini akan, bayangkan saja kalian punya selang ya, punya selang, kemudian ada kerak di situ, di daerah suatu selang, keraknya numpuk, numpuk, numpuk. Akhirnya dia pecah, apa namanya, membentuk suatu penumpukan gitu kotoran ya yang ada di selang di situ, sehingga aliran darahnya nggak, aliran airnya nggak lancar. Terus akhirnya kanannya tinggi, lama-lama pecah. Selangnya tipis, pecah. Nah, itu yang terjadi pada stroke, stroke hemorrhagic, pecah airnya pendarahan. Kemudian kalau misalnya embolusnya dia nyumbat di daerah arteri koroner, maka dia akan terjadi serangan jantung. Karena apa? Arteri koroner adalah pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. Darah itu kan membawa oksigen dan makanan kan. Nah, seharusnya arteri koroner itu dilewati darah yang menyuplai makanan, oksigen ke sel jantung agar jantungnya kuat untuk memompa, agar bisa bekerja.
Namun kalau terjadi sumbatan di daerah arteri koroner, maka terjadi yang namanya penyakit jantung koroner atau aterosklerosis. Nanti lama-lama terjadi kalau misalnya tersumbat total nggak ada oksigen yang masuk, itu akan terjadi infark miokard atau serangan jantung. Trombosis arteri paling sering terjadi pada pembuluh darah berukuran sedang mengalami trombogenik akibat aterosklerosis. Jadi kalau teman-teman pernah dengar aterosklerosis, ya kayak penumpukan plak di daerah arteri yang lama-lama plaknya pecah dan mengundang trombosit dan menjadi trombus. Nah, trombosit arteri ini biasanya terdiri dari bekuan darah yang kaya akan trombosit. Ke sebaliknya, kalau di vena dipicu oleh stasis darah atau aktivasi kaskade koagulasi yang tidak tepat. Nah, kalau di vena itu biasanya bekuan darah yang kaya akan fibrin, lebih sedikit trombosit. Oke, di sini trombus jadi ada dua ya, yang dia menyumbat di arteri, ada yang menyumbat di vena. Menyumbat arteri biasanya disebut dengan white thrombus. Ya, di sini white thrombus. Di sini terdiri dari paling banyak adalah platelet. Ya, platelet. Nah, ini hubungannya dengan aterosklerosis mengganggu aliran darah menyebabkan serangan jantung. Kemudian kalau ada yang di vena, ini disebut dengan red thrombus. Nah, ini biasanya nggak keras. Ini keras ya. Kalau yang di arteri itu keras. Ini kayak jelly. Ya. Nah, komposisinya mirip dengan bekuan darah yang mengalir ikuti aliran. Nah, ini paling banyak ini benang-benang fibrin di sini. Nah, ini perbedaan red thrombus dan white thrombus. Ya, kalau di red thrombus itu yang di vena itu cepat sekali terbentuknya. Kalau di arteri itu lambat, lambat, lambat laun. Jadi nggak kerasa ya. Kadang orang apa namanya tahu-tahu serangan jantung karena pembentukan plak aterosklerosisnya itu pelan-pelan sekali. Kemudian konsistensinya ini soft lembut kayak jelly. Kalau yang di aterosklerosis itu firm atau hard kaku dan keras ya. Oleh karena itu kan apa namanya perlu dipasang kateter ring gitu kan kalau pada serangan jantung. Biasanya kalau yang retrombus ini biasanya karena itu eh, penumpukan sistem pembekuan darah, pembentukan fibrin, maka obatnya adalah antikoagulan. Kalau yang di white thrombus karena pembentukannya adalah platelet-platelet yang pelan-pelan terbentuk, maka obatnya adalah antiplatelet. Nah, disinilah yang kita pelajari dari cuma gambaran awal ya, gambaran awal bagaimana em, platelet itu berkumpul. Jadi kalau misalnya kita mencegah berkumpulnya platelet atau penempelan platelet itu disebut dengan obat anti platelet. Kalau obatnya bertujuan untuk menghindari pembekuan darah atau koagulasi darah disebut dengan antikoagulan. Jadi prosesnya adalah platelet dulu terbentuk, kemudian menggumpalkan darah. Kemudian kalau obatnya untuk mencegah gumpalan darah antikoagulan, kalau misalnya gumpalan darah sudah terlanjur terjadi, maka butuh obat yang menghancurkan gumpalan. Obat yang menghancurkan gumpalan adalah obat-obat fibrinolitik. Nah, ini akan kita bahas satu per satu. Oke, mari kita mulai dengan obat antiplatelet. Obat antiplatelet itu tujuannya adalah mencegah berkumpulnya atau menempelnya platelet-platelet atau yang disebut dengan platelet aggregation inhibitor. Oke, eh, obat-obat antiplatelet itu menurunkan pembentukan bekuan darah kayak trombosit, menurunkan aksi sinyal kimia yang mendorong berkumpulnya platelet tadi. Ya. Nah, penghambat agregasi trombosit ini mekanismenya masing-masing ya. Satu dia menghambat siklooksinase 1 atau COX-1. Yang sering kita kenal adalah obatnya aspirin. Kemudian memblokir reseptor GP2B3A, kemudian memblokir reseptor ADP. Reseptor-reseptor inilah yang memicu
penempelan trombosit. Nah, reseptor inilah yang kita hambat. Ya. Nah, dengan mekanisme ini, akhirnya kita mengganggu sinyal yang mendorong pengumpulan platelet. Nah, agen-agen ini bermanfaat untuk mencegah pengobatan penyakit kardiovaskular dan sebagai tambahan terhadap inhibitor trombin atau terapi trombolitik pada infak miokard. Nah, ini yang menghambat rombokan A2. Obatnya adalah aspirin, kemudian vasodilator dan menghambat trombosan A2. Jadi ada dipyridamol ini dia menghambat trombosan A2, selain itu melebarkan pembuluh darah. Kemudian eh, ada obat-obat yang menghambat reseptor ADP. Nah, ini banyak sekali di Indonesia ya. Yang menghambat reseptor ADP itu ada clopidogrel, ticlopidin, pasugrel, dan ticagrelor. Kemudian menghambat vasodilator PDE3 inhibitor atau disebut dengan silostazol. Ini diminum secara peroral. Kemudian ada yang menghambat reseptor GP2B3A. Obatnya adalah epitifibatid intravena. Oke, kita bahas yang aspirin. Nah, aspirin ini banyak sekali produknya, tromboaspilet, kardioaspirin, dan miniaspi. Oke, di sini mekanismenya apa sih aspirin? Ya, seperti yang kita tahu, stimulasi trombosit oleh trombin, kolagen, ADP menghasilkan aktivasi aktivasi fosfolipase fosfolipase di membran lipid, membran membran trombosit ini yang membebaskan asam arachidonat dan membentuk prostaglandin H2. Kemudian prostaglandin H2 akan membentuk tromboksan A2. Tromboksan A2 inilah yang dilepaskan dan jadi sinyal untuk berkumpulnya platelet-platelet tadi. Nah, si aspirin kerjanya di mana? Aspirin kerjanya adalah menghambat pembentukan menghambat enzim siklooksidgenase yang mengubah arachidonat menjadi prostaglandin H2. Nah, aspirin kerja di sini agar tromboksan A2 itu tidak terbentuk, agar sinyal-sinyal untuk berkumpulnya trombosit itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, maka trombosit tidak akan nempel. Nah, aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 melalui asetylasi residu serin pada situs aktif COX-1 sehingga menonaktifkannya cepat dan penekanan tromboksan A2 ini berlangsung selama umur trombosit ya, sehingga 7 hingga 10 hari. Nah, pemberian aspirin secara berulang punya efek kumulatif pada fungsi trombosit. Nah, aspirin ini satu-satunya antiplatelet yang menghambat fungsi trombosit secara permanen. Jadi, kalau umurnya trombosit itu ya belum rusak, ya aspirin tetap kerja di situ hingga trombosit itu akan apa namanya regenerasi lagi, produksi lagi, terus aspirin itu nanti akan bekerja lagi. Maka aspirin itu kan rutin ya untuk diminum. Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk mencegahan serangan stroke, serangan jantung, ya, menurunkan angka kematian dari serangan jantung. Farmakokinetiknya dia diserap difusi pasif di lambung, terus cepat hidrohidrosis menjadi asam salisilat di hati. Efek sampingnya ini karena dia menghambat produksi prostacyclin juga, jadi waktu pendarahan diperpanjang dengan pengobatan aspirin. Jadi kalau pasiennya sudah ada pendarahan sebelumnya di saluran cerna, maka akan memperah dari pendarahan dari saluran cerna. Hmm. Kemudian obat NSAID seperti ibuprofen, ya, menghambat COX-1 juga bersaing secara sementara di tempat nempelnya si aspirin. Jadi jika ada pasien minum aspirin plus ibuprofen, nah sebaiknya ibuprofen itu diminum 2 jam sebelum aspirin atau sorry. Jika diminum waktu 2 jam sebelum aspirin, ya dia dapat menghambat akses aspirin di residu serin. Dengan demikian dapat menghambat kerja aspirin. Jadi kalau diminum 2 jam sebelum aspirin, aspirinnya nggak bisa kerja. Karena itu aspirin immediate release itu diminum setidaknya 60 menit sebelum atau setidaknya 8 jam setelah ibuprofen
diminum agar dia tidak bersaing dengan reseptornya si aspirin. Kemudian tadi aspirin ya, sekarang kita bahas mengenai obat-obat yang menghambat reseptor P2Y12. Oke. Di sini ada banyak sekali obat-obat yang menghambat reseptor P2Y12, yaitu tiklopidin, clopidogrel, pasugrel, dan ticagrelor. Nah, ini dia menghambat agregasi trombosit tapi beda mekanisme dengan aspirin. Nah, ini semua agen ini diberikan secara oral kecuali cangrelor. Cangrelor ini diberikan secara intravena. Nah, mekanisme aksinya bagaimana? Nah, mekanisme aksinya di sini obat-obatan menghambat pengikatan ADP ke reseptor P2Y12. Nah, reseptornya mana sih reseptornya ini? Ya, dan dengan demikian dia akan menghambat aktivasi reseptor GP2B3A. Ya, jadi ceritanya gini, ketika pembuluh darah rusak, ya, si trombosit ini akan mengeluarkan ADP. ADP nempel ke reseptor P2Y12. Nah, ketika nempel di reseptor P2Y12, dia menaikkan konsentrasi kalsium yang ada di dalam trombosit. Kalau kalsiumnya naik, maka reseptor GP2B3A ini aktif dan nempel di reseptor trombosit lain. Akhirnya nempel lah trombosit satu dengan trombosit lain. Obat-obat seperti cangrelor, clopidogrel, pasugrel, ticagrelor, ticlopidin dia menghambat reseptor si P2Y12 sehingga sinyal ADP-nya ini nggak bisa nempel. Jadi sinyal yang dikeluarkan oleh trombosit yang jadi keping darah ini nggak bisa diterima oleh trombosit-trombosit yang sedang berkeliaran atau beristirahat atau yang sedang tidak aktif. Sehingga nempelnya si trombosit satu dengan trombosit lainnya itu tidak terjadi. Nah, penghambatan ini macam-macam ya durasinya. Di sini durasi yang ya sebenarnya sama sih mekanismenya, tapi yang paling cepat ya kan Grelol intravena 2 menit langsung menghambat, diikuti oleh ticagrelor, kemudian pasugrel, ticlopidin, dan clopidogrel. Dan kemudian ketika pengobatan ini dihentikan, sistem trombosit itu perlu waktu untuk pulih kembali. Nah, ini penggunaannya untuk apa? Untuk pencegahan kejadian aterosklerotik pada pasien dengan infark miokard atau stroke yang barusan terjadi. Jadi pasien barusan kena serangan shock. Nah, ini direkomendasikan pakai clopidogrel. Nah, obat ini juga disetujui oleh profilaksis kejadian trombotik pada SKA, sindrom koroner akut, yaitu angina yang tidak stabil dan infark miokard yang non ST elevasi. Apa itu angina yang tidak stabil dan MI non NST? Nanti akan dibahas di bab berikutnya setelah ini. Oke, selain itu, clopidogrel digunakan untuk mencegah kejadian trombolitik yang berhubungan dengan PCI. Jadi, pemasangan PCI jantung atau stent koroner juga direkomendasikan menggunakan clopidogrel. Kemudian diklopidin. Nanti diklopidin ini punya struktur yang mirip dengan clopidogrel. Nah, ini diindikasikan untuk pencegahan serangan stroke ischemic transient atau TIA atau serangan stroke sementara dan stroke pada pasien dengan riwayat trombotik cerebral sebelumnya. Namun karena efek hematologi yang mengancam jiwa, tiklopidin umumnya diberikan pada pasien yang tidak toleran terhadap terapi lain. Jadi ini pilihan yang terakhir. Kemudian pasugrel. Nah, pasugrel disetujui untuk mengurangi kejadian kardiovaskular trombotik pada pasien dengan sindrom koroner akut seperti angina tidak stabil, infark miokard, NST, IMA NST, MI dengan STEMI ya, IMASTEMI, IMASTEMI dan STEMI. Ticagrelor sama ya untuk pencegahan tromboemboli arteri pada pasien angina yang tidak stabil. Cangrelor juga sama disetujui sebagai tambahan untuk pasien yang mendapatkan PCI. Jadi mengurangi kejadian trombotik pada pasien tertentu.
obat lain. Kemudian obat-obat itu di metabolisme di hati oleh sitokrom P450. Kemudian eliminasi obat itu lewat animasi lewat jalur ginjal dan feses. Clopidogrel itu adalah obat prodrug. Jadi diubah dulu dalam keadaan aktif di hati. Ya. Kemudian efek samping. Nah, efek samping ini pendarahan ya, namanya juga obat antiplatelet. Jadi pengumpulan plateletnya itu dikurangi sehingga kalau pasiennya itu terjadi pendarahan maka akan memperburuk terjadi pendarahan dan belum ada obat penawarnya. Kemudian tiklopidin ini dikaitkan dengan reaksi hematologi yang parah, efek samping ITP ya, purpura thrombocytopenic thrombotic. Jadi jarang sekali digunakan dan sering kali digunakan adalah clopidogrel. Clopidogrel ini lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan tiklopidin. Prasugel dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat TIA dan stroke. Kalau prasugrel, ticagrelor, cangrelor, nah ini hati-hati blackboard untuk black warning ya, black warning untuk pasien dengan pendarahan. Kemudian kalau pasiennya pakai aspirin di atas 100 mg, nanti ticagrelor ini juga black warning juga untuk penggunaan pada pasien tersebut alias dikontra indikasikan. Cilostazol. Nah, cilostazol ini sama menghambat agregasi patelet, tapi dia punya apa namanya? Tapi mekanismenya menghambat fosfodiester tipe 3A yang mencegah degradasi CAMP. Kalau CAMP-nya meningkat, ya karena perusakannya dicegah, maka CAMP-nya meningkat, maka mencegah agregasi trombosit dan meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Ya, jadi ini secara tidak langsung ya, jadi dia lewat mencegah degradasi CAMP. Banyak sekali ya produksi lostasel yang ada di negara Indonesia. Nah, silostazol ini digunakan untuk mengurangi gejala claudication intermittent dan sebentar. Karena ini ya yang paling sering digarisbawahi adalah silostazol itu dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung. Oke, obat berikutnya adalah penghambat glikoprotein 2B3A. Jadi penghambat reseptor 2B3A. Satu-satunya obat yang di Indonesia golongan ini adalah integrilin. Ya, integrilin isinya adalah epitifibatid intravena. Mekanismenya adalah 3A ya di sini. Kalau reseptornya tidak terbentuk penempelannya, trombosit tidak terjadi, benang-benang fibrin tidak terjadi. Penggunaannya adalah secara intravena ya bersama dengan heparin, aspirin tambahan untuk pada PCI untuk mencegah komplikasi iskemik jantung. Farmakokinetiknya secara intravena diikuti dengan infus terus mencapai puncak penghambat trombosit hingga dalam waktu 30 menit. Efek sampingnya sama pendarahan ya, bleeding. Jadi obat-obat yang kita bahas ini karena dia menghambat kerjanya si trombosit ya efek sampingnya adalah pendarahan. Apalagi dia digunakan bersama antikoagulan. Oke, dipiridamol. Dipiridamol ini selain dia meningkatkan kadar CAMP sehingga dia dapat menurunkan sintesis A2, dipiridamol juga melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi koroner. Nah, ini untuk mencegah stroke ya, biasanya diberikan bersama dengan aspirin. Oke, tadi yang obat-obat anti platelet. Sekarang obat-obat yang mencegah pembekuan darah.
Jadi kan intinya kalau ceritanya tadi kan setelah platelet trombosit itu kumpul, maka dia akan membentuk suatu proses koagulasi atau pembekuan darah. Proses koagulasi itu akan membentuk suatu yang namanya gumpalan darah yaitu trombin. Oke. Proses koagulasi itu ada beberapa proses atau kaskade, ya, kaskadenya urut ya. Kaskade dari intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, kaskade yang dari ekstrinsik ini dimulai dengan aktivasi faktor 7 oleh jaringan. Yang disebut dikenal juga dengan tromboplastin. Nah, ketika faktor ekstrinsik ini diaktif 7A. Nah, 7A ini akan memicu faktor 10 menjadi 10A. Nah, 10A ini akan mengubah eh, faktor 2 menjadi faktor 2A. Protrombin menjadi trombin. Jadi intinya urutan dari atas ya, dari intrinsik ya. Intrinsik ini faktor 12 menjadi 12A. 12A memicu faktor 9, faktor 11 ya. Faktor 11 menjadi 11A. 11A memicu faktor 9 menjadi 9A. 9A ini akan memicu perubahan 10 menjadi 9A. 10A. 10A inilah yang akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, intinya dari proses koagulasi adalah terbentuknya trombin atau faktor 2A. Nah, faktor 2A inilah yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan mengikat trombosit-trombosit yang menempel tadi dan menjadi ikatan yang stabil. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebenarnya kan tadi kan proses pembekuan darah ini kan terjadi terus-menerus ya. Tapi secara naturally nggak terjadi terus-menerus. Dia akan stop pada waktunya. Kalau sudah cukup, ya stop. Di stop oleh apa? Di stop oleh antikoagulan natural yang ada di kita. Natural antikoagulan. Ya, natural antikoagulan itu apa saja yang ada di tubuh kita, yaitu antitrombin 3, heparin kofaktor 2, protein C, protein S, dan tissue faktor pathway inhibitor. Nah, inilah yang berfungsi untuk menyetop koagulasi. Yang menyetop koagulasi biar proses koagulasi itu tidak berlangsung terus menerus. Nah, disinilah proses-proses obat antikoagulan itu bekerja. Oke, kita merujuk ke antikoagulan drug. Obat-obat anti pembekuan darah. Di sini ada heparin, ada enoxaparin, ada fondarinux, ada warfarin, ada dabigatran, apixaban, rivaroxaban, banyak sekali ya antikoagulannya, edoxaban. Oke, kita mulai dengan heparin. Ya, heparin. Yang paling mudah adalah kita heparin ini adalah obat anti pembekuan darah. Jadi teman-teman kalau lebam ya, kena benturan, darahnya kan nggak keluar lewat kulit nih. Darahnya itu kan di bawah kulit ya, lama-lama akan jadi warna biru, warna hijau dan airnya hilang. Nah, itu pendarahan di bawah kulit kan biasanya kalau lebam. Nah, biasanya bisa dicegah atau bisa dikurangi dengan heparin heparin yang secara topikal ya. Sering kita kenal di pasaran yang namanya pop gel ya, trombogel, hikogel. Nah, isinya adalah heparin sodium. Nah, selain dalam sediaan gel, juga ada sediaan intravena. Heparin sodium dalam sediaan intravena. Nah, di sini mekanismenya, ini kita sampai jam berapa ya? 13.40 Ibu. Oke, cukup waktunya 13.40.
Oke, fungsi mekanisme si heparin ini bagaimana? Dia bekerja di sit, membantu natural antikoagulan yang kita punya. Ya. Nah, kita kan punya antitrombin ya, antitrombin untuk mencegah tidak terjadinya faktor 10A dan 2A. Namun, secara alami si trombin ini lemot sekali kerjanya. Lemot sekali. Nah, si heparin ini datang nempel ya, nempel si antitrombin dan kerjanya bisa 1000 kali lipat menghambat agar tidak terjadi trombin. Ya, anti. Jadi intinya heparin ini kerjanya sama seperti antitrombin, dia nempel ya, nempel si antitrombin mencegah pembentukan faktor 10A dan 2A. Ketika faktor 10A dan 2A itu dihambat, maka tidak terjadi benang fibrin. Nah, kalau misalnya antitrombin itu kerja sendiri, dia itu sangat pelan sekali, sangat lemot. Ya, nah akhirnya diberilah heparin dari luar ya. Heparin dari luar nempel sehingga dia kerjanya jadi 1000 kali lipat lebih cepat daripada antitrombin sendiri. Kemudian LMWH. Nah, LMWH ini sama dengan heparin. Bedanya apa? Kalau heparin ini molekulnya besar, ya makromolekul. Dan tubuh kita biasanya memproduksi sendiri, ya. Diproduksi oleh apa? Diproduksi oleh sel basofil dan sel mast. Ya, si efek antikoagulanya tadi mengikat antitrombin diikuti inaktivasi cepat oleh faktor koagulasi. Oke. Nah, kalau LMWH ini kebanyakannya adalah low molecular weight heparin. Low molecular weight. Low itu ringan, heparin dengan berat molekul yang ringan. Nah, ini bedanya heparin biasa, heparin ini besar, LMWH ini fraksinasinya, bagian rantai yang kecil, ya. Jadi ini heparin yang molekulnya sangat rendah, ya. Nah, ini bedanya apa gitu ya? Sama sih kerjanya adalah dia akan nempel si antitrombin, ya. Antitrombin terus mencegah terbentuknya faktor 2A dan faktor 10A. Namun si LMWH ini sifatnya selektif ya. Dia bisa menonaktifkan 10A tapi tidak terlalu kuat berikatan dengan faktor 2A. Nah, kalau yang heparin ini bisa menghambat trombin dan 10A, 2A dan 10A. Kalau si MWH dia menghambatnya adalah 10A saja dan tidak terlalu kuat menghambat 2A. Oke, LMWH ini diekstraksi enggak, kita nggak bisa menghasilkan sendiri yang namanya LMWH. LMWH ini produknya di sini adalah enoxaparin. Nama dagangnya adalah Venok. Ya, nanti teman-teman kalau dapat kasus infak miokard atau serangan jantung itu pasti mengenal produk Lovenox ini. Nah, Lovenox atau enoxaparin ini didapatkan dari ekstraksi dari mukosa usus babi. Ya, oleh karena itu tenaga kesehatan jika ingin memberikan Lovenox pada pasien harus izin dulu apakah dia berkenan untuk diberikan Lovenox. Nah, Lovenox ini kan isinya enoxaparin dari ekstraksi mukosa usus babi. Nah, penggunaan heparin dan LMPH. Nah, ini karena dia antikoagulan, dia membatasi perluasan trombus dan mencegah pembentukan fibrin. Nah, agen ini digunakan untuk pengobatan tromboemboli vena akut atau DVT atau pulmonary emboli. Nah, kemudian heparin dan LMPH ini digunakan untuk mencegah trombosis pasca operasi pada pasien dengan infak miokard. Kemudian obat ini, heparin ini, karena sifatnya dia adalah makromolekul, itu obat antikoagulan pilihan pada ibu hamil, karena dia tidak bisa menembus plasenta.
Kemudian LMWH karena dia lebih ringan dan selektif, dia tidak perlu memerlukan pemantauan yang intensif seperti heparin, sehingga lebih menghemat biaya laboratorium atau waktu keperawatan. Nah, keunggulan ini membuat LMWH ini bisa terapi rawat inap atau rawat jalan. Jadi bisa ya pasien membawa pulang suntikan dari Lovenox disuntik sendiri di rumah. Nah, secara farmakokinetik, ini perbedaannya adalah heparin ini harus diberikan subkutan atau intravena karena tidak mudah melewati membran. LMWH ini biasanya digunakan secara subkutan. Nah, enoxaparin ini bisa digunakan intravena dalam pengobatan infak miokard. Kemudian perbedaan lainnya di sini adalah efek antikulan heparin itu terjadi dalam beberapa menit setelah pemberian intravena. Jadi 1 sampai 2 jam setelah injeksi subkutan. Kalau LMWH ini lebih lama lagi, sekitar 4 jam setelah injeksi subkutan. Kemudian biasanya tidak diperlukan pemantauan nilai koagulasi dengan LMWH karena kadar plasma dan farmakokinetiknya lebih mudah untuk diprediksi. Namun pada pasien dengan gangguan ginjal, hamil, obesitas, pemantauan kadar 10A dianjurkan dengan LMWH. Dia mendapatkan LMWH. Kemudian di dalam darah, heparin berikatan dengan banyak protein sehingga menetralkan aktivitasnya sehingga menyebabkan farmakokinetik yang nggak bisa diprediksi. Meskipun umumnya terbatas pada sirkulasi, nah heparin ini diserap oleh sistem monosit dan makrofag mengalami polimerisasi, desulfasi menjadi produk yang tidak aktif. Kemudian heparin ini mengalami ekskresinya di ginjal. LMH juga dieskresi lewat urin atau ginjal. Kemudian, jadi kalau pada pasien dengan gagal ginjal bisa memperpanjang waktu paruh dari LMWH. Jadi dosis ini harus disesuaikan. Nah, ini letaknya perbedaan antara heparin sama LMWH. Heparin ini waktu paruhnya 1,5 jam. Heparin dan LMWH ini adalah pendarahan. Nah, si heparin atau LMWH itu ada penawarnya ya atau antidotumnya yaitu protamin sulfat. Ya. Jadi kalau dia overdose atau toksisitas heparin maka antidotumnya adalah protamin sulfat. Jadi protamin sulfat harus dititrasi secara hati-hati 1 mg untuk setiap 100 unit heparin yang diberikan. Jadi eh, protamin sulfat ini adalah antikoagulan yang memang lemah ya. Kemudian heparin, ya karena heparin ini diperoleh dari babi, maka sifatnya antigenik. Dalam pemberiannya bisa menimbulkan reaksi menggigil, demam, urtikaria, shock anafilaksis. Kemudian efek samping lainnya adalah trombositopenia yang diinduksi oleh heparin atau HIT. Nah, ini adalah kondisi serius di mana darah yang bersirkulasi mengandung jumlah trombosit yang sangat rendah. Jadi efek samping dari heparin adalah trombositopenia. Nah, kalau sudah mengalami trombositopenia atau HIT, heparin harus stop. Ya. Kemudian dalam kasus HIT, heparin bisa diganti dengan antikoagulan lain seperti argatroban. Selain itu, efek samping lainnya adalah osteoporosis. Kemudian heparin dan MWH dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap heparin, kelainan pendarahan, alkoholisme, atau baru saja menjalani operasi otak, mata, atau susum tulang belakang. Kemudian fondaparinux, ya sering kita kenal dengan Arixtra, DVT, Orixtra, ini sediaan subkutan dan intravena. Ya, fondaparinux ini secara sintetis ya eh dari diproduksi atau dibentuk dari pentasakarida dan selektif sekali terhadap faktor 10A.
Nah, Pondarinux ini sudah disetujui untuk penanganan DVT dan PE, dibikin trombosis dan pulmonary embolism. Dan untuk mencegah trombosis vena pada pembedahan ortopedi dan abdominal. Dan ini diasumsi eh, bagus melalui rute sekutan dan bisa diprediksi. Kemudian lebih monitoringnya lebih nggak ribet seperti heparin. Kemudian tes setengahnya di sini Fondaparinux ini 17 sampai 21 jam dikontraindikasikan untuk pasien dengan gagal ginjal berat. Kemudian efek sampingnya adalah bleeding atau pendarahan. Kemudian efek samping trombositomenia lebih rendah daripada heparin. Nah, ini perbedaan dari Fondaparinux, LMWH, dan heparin. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak mau pakai heparin LMWH karena dari babi, biasanya pilihannya adalah Fondaparinux yang dimana sintesisnya dari pentasakarida. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keluarga atau teman yang memang diharuskan menggunakan enoxaparin dan LMWH atau LMWH dan heparin. Nah, coba konsultasikan dulu ya karena memang produksinya dari babi. Kemudian antikoagulan selanjutnya ada warfarin. Nah, warfarin ini adalah antikoagulan turunan dari kumarin. Di senyawa kumarin yang biasanya dulu itu sebagai racun tikus ya. Ya, karena eh, ya racun tikus itu kan biasanya dulu tuh pakai warfarin ya. Jadi menyebabkan bleeding, tikusnya bleeding, darahnya darahnya keluar gitu sehingga tikusnya bisa perdarahan dan bisa kering gitu. Nah, kalau di sini untuk pengobatan warfarin itu punya efek antagonis terhadap fungsi kofaktor vitamin K. Yang satu-satunya antikoagulan kumarin yang tersedia adalah warfarin. Nah, kelemahannya di sini warfarin itu indeks terapinya sempit. Kalau indeks terapi sempit, dia akan mudah menghasilkan efek toksik. Oleh karena itu, INR harus dijaga semaksimal mungkin dalam kisaran optimal, sekitar 2 sampai 3, kemudian dipantau berkala agar tidak apa? Agar tidak jadi efek samping pendarahan. Nah, warfarin tuh awalnya sebagai racun tikus ya. Tapi kini banyak digunakan secara klinis sebagai antikoagulan oral. Jadi penggunaannya sebagai oral. Kemudian INR ini adalah standar digunakan untuk memantau aktivitas antikoagulan terapi warfarin. Jadi INR ini yang optimal itu berada di rentang 2 sampai 3. Jadi kalau pada pasien penggunaan warfarin harus dipantau nilai INR-nya. Dan INR-nya harus dijaga antara rentang 2 sampai 3. Nah, mekanisme aksinya adalah dia sebagai apa tadi awalnya adalah fungsi kofaktor dari vitamin K. Di antagonis dari vitamin K. Jadi vitamin K kan untuk pembekuan darah ya. Jadi faktor 2, 7, 9, dan 10 itu memerlukan vitamin K sebagai kofaktor untuk sintesisnya di hati. Nah, di warfarin ini antagonisnya vitamin K. Ya, jadi intinya warfarin adalah mencegah pembentukan faktor koagulan yang ada di hati. Nah, berbeda dengan heparin, efek antikoagulan warfarin ini tidak terlihat segera setelah pemberian obat. Sebaliknya, efek puncak mungkin tertunda selama 72 hingga 96 jam. Dan ini waktu yang dibutuhkan untuk menguras faktor pembekuan darah yang ada di pembekuan darah ya. Kemudian efek antikoagulan warfarin dapat diatasi dengan pemberian vitamin K. Jadi ketika pasiennya over
overdose warfarin ya, mengalami toksisitas warfarin dan mengalami pendarahan, maka diberikanlah antidotum atau penawarnya adalah vitamin K. Namun pembalikan setelah pemberian vitamin K itu perlu waktu sekitar 1 hari. Ya, karena untuk degradasi faktor pembukaan yang sudah disintesis. Jadi kalau yang tadi heparin itu antidotumnya adalah protamin sulfat, antidotumnya si warfarin adalah vitamin K. Penggunaannya warfarin ini digunakan untuk DVT, kemudian pulmonary embolism, pencegahan stroke, ya pencegahan stroke pada fibrilasi atrium. Nah, warfarin ini juga digunakan untuk pencegahan tromboemboli vena setelah operasi ortopedi. Nah, farmakokinetiknya warfarin cepat diserap setelah pemberian oral. Jadi 100% bioavailabilitasnya ya, sedikit variasi antara individu pasien. Nah, karena warfarin ini sangat terikat pada albumin plasma, sehingga dia mencegah difusi ke cairan ke otak, urin, dan ASI. Nah, ini rentan sekali ya, rentan sekali interaksi obat. Jadi, karena dia terikat pada ikatan protein, kalau didesak dengan obat lain yang terikat sama dengan protein, maka dia akan meningkatkan kadar warfarin yang ada di dalam darah, sehingga akan memicu toksisitas warfarin. Kemudian warfarin ini berbeda dengan heparin. Warfarin ini mudah sekali ya lewat plasenta. Jadi ini dikontraindikasikan untuk ibu hamil untuk antikoagulan ini. Kemudian waktu paruh rata-rata warfarin adalah 40 jam. Oke, ini adalah interaksi obat warfarin dengan obat-obat lain. Ketika warfarin diminum bersama obat-obat ini, dia akan menghambat metabolisme warfarin sehingga sifat antikoagulannya meningkat. Ya, dan ini efek samping yang perlu diwaspadai di sini adalah pendarahan. Ketika warfarin diminum bersama obat-obat ini, dia akan mensimulasi metabolisme warfarin. Sehingga sekresi warfarinnya itu akan meningkat, sehingga efek antikoagulannya dia akan menurun. Efek samping dari warfarin di sini adalah pendarahan. Nah, pendarahan ringan dapat diobati dengan penghentian obat dan pemberian vitamin K oral. Namun, kalau pendarahan hebat, memerlukan dosis vitamin K yang lebih besar yang diberikan secara intravena diberikan atau diberikan ini apa namanya? Transfusi darah, plasma beku, darah utuh atau konsentrat faktor. Nah, di sini warfarin bersifat teratogenik dan dikontraindikasikan pada kehamilan. Oke, antikoagulan selanjutnya adalah dabigatran. Nah, dabigatran ini mekanismenya di sini adalah mengikat trombin ya. Mengikat trombin, kemudian ini disetujui untuk pengobatan sama DVT dan PE. Dabigatran ini digunakan secara peroral, dihidrolisis menjadi obat aktif, kemudian dimetabolisme di hati. Efek sampingnya adalah pendarahan. Kemudian kalau misalnya dia eh, overdose dari dabigatran, maka antidotumnya atau penawarnya adalah idarucizumab. Kemudian ada apixaban, edoxaban, rivaroxaban. Mekanismenya adalah dia menghambat faktor 10A. Nah, kalau faktor 10A dihambat, maka dia dapat mengurangi produksi trombin atau 2A. Penggunaannya ini untuk pencegahan stroke dan fibrilasi atrium, serta pengobatan DVT dan PE.
Farmakokinetiknya di sini dia dimetabolisme oleh hati, kemudian di sini intinya eh, kalau digunakan bersama dengan obat-obat yang menginduksi enzim pemetabolisme, ya dapat mengurangi potensi antikoagulannya. Efek sampingnya adalah pendarahan karena efek samping yang paling serius pada penghambat faktor 10A. Dan obat-obat tadi tidak ada penawarnya untuk tadi golongan apa tadi? Apixaban, edoxaban, evaroxaban. Ketika tadi toksisitas, ya tidak ada penawarnya untuk obat tersebut. Ya harus transfusi darah kalau terjadi pendarahan. Kemudian penurunan fungsi ginjal dapat memperpanjang efek obat ini sehingga meningkatkan resiko pendarahan. Kemudian pada pasien dengan gangguan ginjal, penyesuaian dosis harus digunakan. Kemudian ada thrombolytic agent. Nah, sebentar lagi udah selesai nih. Thrombolytic agent. Nah, penyakit tromboemboli. Nah, di sini dia tidak mencegah pengumpulan platelet dan terbentuk koagulasi darah, namun dia menghancurkan trombus yang sudah terjadi. Contoh obatnya adalah ateplase dan tenecplase. Nah, ateplase dan tenecplase ini membantu plasminogen menjadi plasmin. Nah, fungsinya plasmin ini adalah melarutkan atau menguraikan benang-benang fibrin. Ya, inilah yang disebut dengan trombolitik. Litik ini hancur, trombo ini trombus. Jadi menghancurkan trombus ya yang sudah terjadi. Nah, pelarutan bekuan darah terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi ketika terapi dimulai lebih awal, ya setelah bentukan pembekuan darah karena bekuan darah menjadi lebih tahan terhadap lisis seiring bertambahnya usia. Nah, ini penggunaannya untuk pengobatan DVT, PE. Nah, untuk serangan jantung juga bisa kalau sudah terjadi penyumbatan total. Efek samping di sini pendarahan, kemudian dikontraindikasikan untuk ibu hamil atau pada pasien dengan luka yang sedang penyembuhan. Jadi kalau pasien luka sedang pada penyembuhan itu kan terjadi proses pengumpulan darah. Kalau diberikan obat ini ya tambah lepas ininya gumpalannya dan kembali terjadi pendarahan. Kemudian dikontraindikasikan untuk riwayat kecelakaan cerebrovaskular, tumor otak, trauma kepala, pendarahan intrakarnial, dan kanker metastatik. Di sini obatnya adalah streptokinase dan atepase yang ada di Indonesia. Nah, streptokinase ya dia membantu merubah plasminogen menjadi plasmin sehingga fibrinnya tercerai-berai sehingga gumpalannya hancur. Nah, ini ateplase, reteplase, tenecplase. Nah, ateplase dikenal dengan aktivator plasminogen atau TPA. Ya, reteplase juga turunan dari ATPA yang lebih kecil dan direkayasa secara genetik. Nah, ateplase memiliki afinitas yang rendah terhadap plasminogen bebas dalam plasma, namun dengan cepat mengaktifkan plasminogen yang terikat pada fibrin, trombus atau sumbat hemostatis. Nah, ini contohnya ateplase. Nah, ketika terjadi trombus ya, ketika pasien yang belum di treatment, ya ini adalah trombus ya. Ini trombus yang menyumbat ya oleh plasminogen activator seperti ateplase, trombusnya dihancurkan ya menjadi ini. Nah, trombus yang terbentuk pada luka juga ikut hancur sehingga efek sampingnya bisa pendarahan. Kemudian ateplase punya T setengah yang pendek 5 sampai 30 menit.
Kalau teneklase, T setengahnya lebih panjang. Ya, AT plase punya efek samping angioedema, apalagi pasiennya mendapatkan juga ACE inhibitor. Nah, ini bedanya streptokinase, urokinase, AT plase. Jadi kalau streptokinase itu dari bakteri ya, urokinase dari enzim yang ada di urin. Kalau AT plase, reteplase, teneklase ini ada rekombinan, rekombinan dari human TPA. Di sini antigenitasnya ini lebih tinggi ya karena dari bakteri ya streptokinase. Alerginya ya kadang pasien sering mengalami alergi untuk streptokinase, namun yang lain tidak. T setengahnya ini lebih panjang streptokinase, T setengah yang lain lebih pendek. Untuk harga, harganya lebih mahal terutama untuk AT-plase, reteplase, dan teneklase. Nah, ini penggunaannya sama untuk serangan jantung atau infak miokard yang dengan EST ya. Ini biasanya memang dibutuhkan yang udah terjadinya trombus yang sudah menyumbat sehingga butuh penghancuran gitu ya. Bukan mencegah trombus lagi, tapi sudah menghancurkan trombus. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kirimkan materi lewat kolom chat. Baik, sebentar lagi akan saya kirimkan link untuk post-test.